Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin at-tahirin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarakat Filipina menurut penelitian banyak dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap makhluk-makhluk yang tak terlihat, yang menurut mereka makhluk-makhluk gaib ini hidup mengelilingi mereka, bersama mereka setiap saat. Karena itu menurut masyarakat Filipina, alam dan manusia adalah satu kesatuan yang saling berinteraksi, berkomunikasi, saling pengaruh-mempengaruhi. Orang Filipina percaya bahwa roh-roh alam mempengaruhi kehidupan fisik mereka. Dalam konteks ini muncul konsep transpersonal, di mana manusia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia harus melampaui egonya. Dia harus menyeberang untuk menyatu dengan alam, menghormati alam, mencintai alam, menyayangi alam, dan roh-roh makhluk-makhluk gaib yang di sekitarnya. Nah, prinsip masyarakat Filipina ini sejalan dengan filsafat deep ekologi yang dikembangkan oleh Arne yang menekankan pentingnya hubungan antara manusia dan alam, serta masing-masing harus bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem ini, menjaga keharmonisan. Orang-orang Filipina, dia masyarakatnya memiliki perasaan takut tapi sekaligus hormat, takut tapi sekaligus kagum terhadap makhluk gaib ini yang mungkin kita sebut dengan hantu-hantu, roh-roh ini. Jadi ada rasa hormat yang mendalam terhadap alam. Mereka melihat alam sebagai sesuatu yang sakral dan hidup, sehingga setiap tindakan yang berhubungan dengan alam itu harus dilakukan melewati ritual dan permohonan izin kepada roh-roh penjaga alam. Pandangan hidup seperti ini menekankan pentingnya hidup harmoni dengan alam, menggantikan sikap dominasi dan eksploitasi manusia atas lingkungan. Jadi manusia mitra alam, mitra roh-roh. Roh-roh itu ada di setiap benda-benda, di sungai, di pohon, di gunung, di bebatuan, dan sebagainya. Segala benda yang ada di dunia ini punya roh. Dan roh itu harus dihormati, harus disayangi, harus diperlakukan secara mulia. Dan pandangan ini akhirnya mengajak individu untuk menyadari peran mereka dalam menjaga alam. Jadi bukan mengeksploitasi hutan, tapi menjaga keseimbangan. Boleh memanfaatkan alam, tapi seperlunya. Orang Filipina percaya bahwa alam ini yang memiliki roh-roh itu akan berevolusi seperti mereka juga, berkembang, mencapai kesempurnaannya. Ini adalah bentuk-bentuk deep ekologi yang mengusulkan realisasi diri yang melampaui ego. Janganlah egois, janganlah egotis. Karena alam itu punya hak. Alam punya posisi, punya kedudukan sama dengan Anda, wahai manusia. Dan dia melihat dirinya sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem.
Deep ekologi, filsafat lingkungan hidup ini mengarahkan pada konsep kesetaraan biosentrik yang ingin menyatakan bahwa semua makhluk termasuk manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, untuk berkembang, untuk berkomunikasi dengan bahasanya masing-masing. Dengan pandangan ini, manusia diharapkan untuk tidak hanya memikirkan kebutuhan pribadi, tapi juga harus memikirkan kebutuhan alam. Alam punya suaranya, punya bahasanya, punya kebutuhan. Kalau dilihat dari perspektif filsafat Islam, hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan merupakan tema sentral. Salah satu pandangan yang relevan adalah konsep monisme atau wahdatul wujud yang digagas oleh Ibnu Arabi. Konsep ini menekankan bahwa seluruh alam semesta adalah tajalli Tuhan. Pohon tajalli Tuhan, sungai tajalli Tuhan, gunung tajalli Tuhan, hutan tajalli Tuhan, termasuk juga manusia. Manusia adalah tajalli Tuhan yang paling lengkap, paling sempurna, karena dia bisa mewadahi totalitas seluruh nama-nama ilahi, sementara alam hanya menjadi lokus sebagian asma-asma ilahi. Manusia karena dia adalah tajalli agung, tajalli yang paling sempurna, yang paling lengkap, maka dia harus memiliki tanggung jawab lebih untuk menjaga, memelihara, dan menghormati alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Konsep ini juga tercermin dalam ajaran Islam yang mendorong manusia untuk mengenali diri mereka sendiri. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan, dan siapa yang mengenal Tuhan akan mengenal kulla syai', kata Mullah Sadrak. Jadi erat kaitannya dengan Tuhan, dengan alam. Kalau masyarakat Filipina mendorong hubungan transpersonal dengan alam, filsafat Islam mendorong hubungan spiritual dengan alam semesta sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.